Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama, sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph, dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji, sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng, tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu dari, sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph, itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara sisa minumannya, dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi, mengalami tekanan. Dia melakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. To forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda, fruitful. Itu ya F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan, tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya, anak, menantu, cucu. Ditambah satu, Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa gak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Kerajaan Rock Jayapura, apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan kita luar biasa, amin. Kita ada di tempat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setianya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Kita berdoa. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati Engkau sepanjang malam yang sudah kami lewati. Betapa baiknya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kerinduan kami mengalami Engkau Tuhan. Layakkan kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Pakailah hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Dari awalnya ibadah sampai selesainya. Biarlah Roh Kudus ambil alih ibadah ini. Dan kami boleh menikmati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau ampuni setiap salah dosa kekurangan. Bahkan kelemahan kami yang banyak di hadapan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini mengucap syukur kepada Bapa di surga yang sama-sama mau beribadah. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Oh, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu suara-Mu, oh Tuhan, di tempat
pujian ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Penuhi kami rindu harapan-Mu.
Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Yuk sama-sama katakan kepada Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Amin. Haleluya. Dia terlalu tinggi. Dia terlalu berkemuliaan yang hanya bagi Dia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Aku menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Musik. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, aku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Musik memuji Tuhan. Tinggi. Nama siapa? Nama siapa? Nama Yesus. Ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Lebih lagi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kita bersorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia hanya untuk Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus
kita akan mendapat ketenangan, kemenangan, mujizat, pengharapan, kuasa yang tidak diberikan oleh dunia ini. Kita sudah mempersiapkan hati kita ketika kita datang di tempat ini. Kita akan mengalami Tuhan, kita akan mengalami kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Jemaat nyanyikan pujian ini. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, kami mendapatkan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan
nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, ku pujikan Tuhan, Engkau tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Menerima Tuhan, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Kami menikmati Engkau, sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang setia, tiada habisnya kasih-Mu mengalir bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Engkau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Waktu kuasa-Mu nyatakan di Kau nyatakan di hidupku. Pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ada pengharapan di dalam Yesus. Pasti ada pengharapan, anugerah-Mu sama-sama terjadi bagiku. Amin, amin, amin. Benar Tuhan, dalam Engkau ada harapan, ada mujizat, ada keselamatan yang kekal. Dan hari ini kami hadir di tempat ini karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan adalah Raja, Sang Raja damai yang membawa damai dalam kehidupan setiap kami. Dan hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, pakai hamba-Mu untuk berbicara. Biarlah setiap kata yang keluar hanya datang daripada-Mu semata, sehingga membuat setiap kami baik yang berbicara maupun yang mendengar, kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami bisa memuliakan Sang Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu mungkin boleh salam 10 orang mungkin. Katakan Anda luar biasa hari ini.
Sudah 10? Kalau belum cari sampai 10 loh. Wah, luar biasa. Apa kabar saudara hari ini? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wah, senang sekali kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa ketemu satu sama lain. Mungkin tadi ada duduk-duduk udah ngobrol-ngobrol banyak. Tapi hari ini saya percaya kalau kita ada hari ini di sini bukan karena hebat dan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Dan tidak terasa kita masuk di penghujung bulan Maret. Dan beberapa hari lagi kita masuk Idul Fitri. Oh salah ya. Beberapa hari kita masuk bulan April. Well, di bulan April kita akan masuk tema yang baru. Tapi saya percaya dalam 3 bulan ke depan ini kita belajar banyak hal. Saudara belajar banyak hal? Amin? Atau tidak belajar? Oh belajar banyak, haleluya. Cuma sebelah sini yang belajar, yang di sini? Ragu-ragu, oke. Well, saya percaya kalau Bapak Ibu ikutin kita dari awal, dari bulan Januari, bulan Februari, bahkan sampai bulan Maret ini, kita belajar banyak hal. Di mana topik yang kita ambil dari dalam 3 bulan ini adalah clearing the path atau membersihkan jalur atau merapikan jalur jalan kita. Untuk supaya apa? Supaya menuju kepada kebenaran, jalan kepada keselamatan. Dan bulan ini kita udah ngomong tentang rekonsiliasi, right? Di mana sudah 4 minggu kita belajar banyak hal. Dan rekonsiliasi punya tujuan itu, rekonsiliasi itu inisiatifnya Allah itu sendiri. Bukan inisiatifnya manusia, tetapi Allah yang mau mengembalikan hubungan antara manusia, hubungan dia dengan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara dan saya kembali kepada gambar yang semula. Gambar yang semula apa? Gambar yang semula adalah gambar yang menceritakan tentang gambaran Allah itu sendiri. Memancarkan kemuliaan Allah dari kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini judul yang saya bawa, kalau Bapak Ibu catat judulnya ada di slide. Oh, judulnya Pembawa Damai. Siapa di sini pembawa damai? Yang lain masih ragu-ragu, cuma sebagian, enggak apa-apa. Haleluya. Well, saya mau kita buka Alkitab hari ini, siapkan Alkitab saudara. Tim multimedia mungkin bisa bantu saya, karena kita banyak buka Alkitabnya. Mari kita buka Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ketiga sampai dengan 14. Well, semua sudah dapat, amin? Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu akan bacakan ayat genap. Judulnya Permulaan Penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katanya mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat.
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat ada beberapa hal yang terjadi di zaman akhir, di zaman menanti kedatangan Yesus itu sendiri. Yang pertama yang kita bisa tahu di situ adalah banyak orang akan mengaku dirinya Mesias. Banyak orang akan mengaku bahwa dia Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita sudah lihat itu? Sudah banyak banget di seluruh bangsa, banyak orang yang mengaku. Bahkan ada orang yang ajak untuk mati bersama. Banyak banget. Mereka punya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan banyak orang. Ada lagi hari-hari kita udah dalam firman Tuhan ini menggambarkan apa yang terjadi hari ini juga. Bagaimana perang terjadi. Hari-hari ini dunia dalam masa genting, di mana semua negara seakan-akan tidak nyaman. Kalau Bapak Ibu baca berita baik-baik, dunia sepertinya tidak baik-baik seperti yang dulu. Kayaknya zaman dulu lebih enak. Zaman sekarang semuanya pengen perang, semua pengen berkuasa, semua pengen menaklukkan dunia ini. Semua posisinya perang lagi tegang, lagi perang dingin. Bukan hanya dalam perang secara fisik, tetapi perang dalam produk juga, dalam ekonomi. Membuat dunia tidak tenang. Betul atau tidak? Hari-hari ini juga kita lihat banyak kelaparan terjadi di mana-mana. Bahkan gempa semakin sering. Kita pernah ngalamin tahun 2000 berapa ya? 2005? 2023 atau 2023 awal. Di mana di sini kita gempa berkali-kali. Kemarin barusan kalau beberapa hari yang lalu Bapak Ibu nonton berita, terjadi gempa cukup besar di Thailand dan Myanmar, 7,7 skala Richter, di mana satu bangunan yang lagi dibangun tiba-tiba langsung roboh ke bawah. Kita nggak pernah tahu waktu itu. Tapi itu sudah lagi menggambarkan tanda-tanda akan kedatangan hari terakhir Tuhan Yesus. Akan datangnya Tuhan Yesus. Dunia semakin menuju kepada hari akhir. Apalagi yang kita lihat hari-hari ini? Akan banyak penyiksaan yang terjadi. Dan sudah banyak terjadi penyiksaan. Banyak orang yang mau menceritakan tentang Yesus, mereka harus bertaruh nyawanya. Ini belum semua. Mungkin saudara dan saya akan ketemu hal ini. Saudara dan saya akan mengalami hal ini. Karena tanda-tanda ini akan semakin terus-menerus sampai kedatangan Tuhan Yesus. Karena kata firman Tuhan tadi bilang, baru permulaan. Kalau baru permulaan yang kita lihat-lihat itu masih sedikit. Tapi semakin hari, semakin kita lihat, kita akan sulit untuk beribadah di dalam gereja. Kita akan sulit untuk berkomunitas, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat di beberapa daerah di negara kita saja, waktu kita bersekutu, berkomsel, tiba-tiba kita datangin orang, tiba-tiba kita digerudukin. Waktu kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sangat sulit. Buat saudara, bersyukur saudara masih bisa datang bergereja di tempat ini, saudara masih bisa menikmati tempat ini adem. Ada orang mau beribadah, mereka masih sembunyi. Mereka mesti taruhan nyawa untuk pergi beribadah. Saudara bisa bahagia datang gereja. Saudara mau datang gereja kapanpun saudara mau datang, saudara bisa. Bahkan gereja jam 9 saudara datang, semua masuk khotbah baru saudara datang. Itu bisa juga. Kita nggak sadar bahwa kadang-kadang kita pergi beribadah, kita melihat bahwa ya nantilah pasti yang penting saya datang gereja. Supaya orang tahu saya datang gereja. Bukan. Harusnya saudara datang di gereja, saudara beribadah dengan antusias yang luar biasa. Saudara bukan cuma datang beribadah biasa-biasa seperti orang Kristen lain-lain pada umumnya. Saudara, kalau saudara jadi orang percaya, saudara harus bergairah. Saya datang gereja, Tuhan mau bicara apa buat saya? Saya datang gereja, saya mesti mempersiapkan waktu saya. Apalagi yang firman Tuhan tadi bilang, bertambah kedurhakaan dan kasih menjadi dingin. Hari-hari ini kita lihat banyak kasih menjadi dingin. Banyak orang mempertontonkan mereka mengasihi, tapi pada kenyataan mereka hanya cuman butuh jempol, mereka butuh hati, mereka butuh like, mereka butuh follower,
Mereka menunjukkan kasih, tapi kasih mereka dingin. Waktu ada orang susah, mereka nggak tolong. Mereka cuman syuting. Kalau ada kebakaran, bukan tolong bantu orang menyelesaikan kebakaran, tapi aduh kasihan nih apinya besar. Woi guys, ini apinya besar banget guys. Kelihatannya baik, membantu, memberikan informasi, tapi lebih penting saudara ambil air, saudara bantu siram. Halo? Firman Tuhan juga bilang banyak muncul nabi palsu yang menyesatkan at the end. Tapi itu belum semuanya. Mari kita buka Alkitab lagi. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau tadi kira-kira tanda-tandanya apa? Kalau ini manusianya kayak apa? Kita lihat dulu. Saya bacakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianati. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri apa? Kekuatannya. Firman Tuhan bilang apa? Jauhilah mereka. Coba next slide multimedia. Kalau saya rangkum kurang lebih begini. Nah, kurang lebih sebanyak ini nih. Saya coba sederhanakan. Hari-hari ini manusia banyak menyintai diri sendiri. Mereka narsis. Tahu kata narsis? Mereka pokoknya diri mereka yang harus diutamakan, diri mereka yang harus tampil. Semua orang mesti lihat diri dia. Ketika ada kritikan nggak mau. Ketika ada masukan nggak mau. Mesti tampil, mesti maha hadir, mesti segalanya. Itu ada di mana? Mungkin ada di sini. Saya nggak perlu bilang mungkin ada di Alaska, enggak, mungkin ada di sini. Ada juga orang hari-hari ini apa? Fokus dengan uang. Bagaimana supaya dapat cuan dan cuan dan cuan. Begitu kan? Supaya bagaimana bisa dapat uang terus. Sampai lupa bahwa ada hal yang lain harus dikerjakan. Banyak orang yang membual dan menyombongkan diri. Banyak orang di media sosial, mereka kasih tunjuk mereka punya segalanya, padahal itu semuanya bohong. Banyak orang buang-buang duit, kesannya mereka kaya padahal mereka nggak ada apa-apanya. Halo? Banyak orang fitnah. Banyak orang berontak terhadap orang tua. Saudara bisa nonton di berita banyak banget. Ada anak bunuh orang tua cuma gara-gara beli handphone. Gila atau tidak itu? Ada anak-anak yang nggak tahu terima kasih sama orang tua. Yang nggak tahu terima kasih sama sesama yang saling membantu. Mungkin saudara pernah ngalamin. Saudara bantu orang nggak ada terima kasih. Udah nggak ada terima kasih, dia fitnah lagi. Wah, haleluya, puji Tuhan. Ada orang nggak peduli tentang agama. Maksudnya apa? Nggak peduli tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka nggak peduli. Yang penting saya jadi orang Kristen yang kelihatan aja. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting orang kelihatannya saya baik. Banyak orang nggak tahu mengasihi. Banyak orang nggak mau berdamai. Banyak orang yang suka menjelekkan orang lain. Halo? Mungkin itu kita, mungkin itu saudara, mungkin itu saya.
Kita nggak bisa lepas dari ini, betul tidak? Saya nggak perlu pakai orang di planet Mars, enggak, di gereja ini bisa jadi gitu kita. Tidak mengekang diri, nggak punya pengendalian diri. Ada orang sukanya marah terus. Nggak suka yang baik, maunya ajak berantem aja, maunya yang jelek-jelek aja. Suka mengkhianat, nggak pikir panjang. Di sini pernah lihat orang pakai pikir panjang. Saudara kalau lihat media sosial banyak sumbu pendek tuh, nggak pikir panjang. Ketiknya nggak pakai ketik, dia langsung belum baca lagi sudah ngetik. Makanya setiap kali kalau lihat media sosial kan gini, tolong dibaca, didengar sampai habis, betul ya? Atau dibaca sampai selesai. Enggak, baru baca pertama, baru baca judul langsung, Ada orang yang belaga tahu, dia rasa dia paling tahu. Ada orang yang mungkin dia bukan hanya di luar, mungkin dalam gereja pun dia sudah baca firman Tuhan, dia sudah mengerti firman Tuhan, dia sudah hidupin firman Tuhan, tapi dia punya gaya hidup sombong, rasa dia paling tahu tentang firman Tuhan semuanya. Padahal untuk melakukan firman Tuhan aja nggak ada sama sekali. Karena waktu saudara sombong, saudara sudah gugur semuanya, yang sampai saudara mau punya pengetahuan itu gugur. Karena Tuhan gak suka sama orang sombong. Ada yang menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mau dagingnya yang dipuaskan daripada kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Dan seringkali yang tadi, mereka beribadah, tetapi mereka gak yakin akan kuasanya. Mereka tahu, mereka datang ke gereja, tapi mereka gak percaya bahwa ada kuasa Tuhan dalam waktu kita beribadah bersama-sama, waktu kita berkumpul bersama-sama. Itu mungkin bukan di luar, kita introspeksi diri kita aja sendiri. Karena khotbah buat teman-teman yang nanti Bapak Ibu yang nonton di YouTube, pasti buat di luar. Tapi buat hari ini, buat kita semuanya. Coba cek, ada berapa poin? Siapa di sini yang gak ada sama sekali melakukan hal yang ada tadi di situ? Coba jawab jujur. Saya rasa semua kita pernah ya. Lu bisa bayangkan gak kalau semua orang kayak begini, apakah dunia damai? Halo, tolong bantu saya jawab, apakah dunia damai? Enggak. Justru kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, kitalah yang harus jadi pembawa damai. Kenapa alasannya? Mari kita lihat Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat ke-9 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah. Yes. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Berbahagia itu kalau bahasa lain dibilang diberkatilah, bersukacitalah. Kalau ada orang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau saya boleh bilang mereka diakui sebagai anak-anak Allah. Karena yang dunia butuhkan, dunia yang chaos tadi dibutuhkan orang-orang yang bisa membawa damai. Siapa orang membawa damai? Saudara dan saya. Saudara yang menjadi pengikut Kristus, saudara harus bawa damai dimanapun saudara berada. Saudara harus hidup dalam kebenaran. Saudara gak bisa menyimpang ke kanan ke kiri. Saudara harus bawa damai itu. Apa itu damai? Damai itu bukan rasa tenang. Damai itu adalah suatu kebenaran yang utuh. Pribadi yang utuh. Yaitu Yesus Kristus yang sang Raja Damai. Kita harus bawa itu ke dalam kehidupan kita. Nah, sekarang untuk membawa damai itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita lakukan adalah, next slide. Memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Apa yang ada di benak saudara kalau saudara mendengar kata memberitakan Injil? Boleh bantu saya? Halo? Apa yang ada di benak saudara untuk memberitakan Injil? Menyampaikan firman Tuhan. Oh, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi? Halo? Kita berinteraksi supaya tidak tidur. Atau saya perlu nyanyi satu lagu dulu? Come on. Apa yang ada di benak saudara? Supaya saya bisa menyampaikan dengan clear. Apa yang ada di benak saudara mendengar memberitakan Injil? Memenangkan jiwa, that's good. Apa? Jadi saksi Kristus, that's good. Mari kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20.
Saya percaya firman Tuhan ini semua sudah kita kenal. Ini firman apa ini? Istilahnya apa kalau buat orang percaya? Yes, amanat agung. Which is perintah ini atau pesan ini disampaikan kepada murid-murid Yesus. Disampaikan pada murid-murid Yesus. Oke, mari kita baca Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Well, pesan ini saya sangat bersyukur karena pesan ini diawali dengan kalimat, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yang menyampaikan pesan ini adalah orang yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Jadi bukan sembarang orang yang kasih pesan ini. Bukan sembarang orang yang kasih amanat ini. Orang yang memiliki kuasa. Siapa yang memiliki kuasa? Yang memiliki kuasa Yesus Kristus. Yesus yang sudah bangkit, dia menjadi raja, diberikan kuasa untuk memegang surga dan bumi. Dan kalau perintah ini diberikan kepada murid-murid, sama. Saudara dan saya hari ini ada murid-murid Yesus bukan? Saudara dan saya adalah murid-murid Yesus bukan? Amin. Kalau saudara dan saya adalah murid-murid Yesus, berarti perintah ini sama buat saudara dan saya. Memberitakan Injil dasarnya ini. Ada 3 hal yang kita lihat dari pelajaran ini, yaitu waktu kita memberitakan Injil kita harus pergi. Firman Tuhan, pergilah. Maksudnya apa? Keluar dari zona nyaman kita. Kita nggak bisa jadi cuman jemaat, duduk diam dengar khotbah terus pulang, bukan. Apa yang kita bisa lakukan? Pergi. Kita keluar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita keluar dari zona nyaman kita. Kita keluar dan memberitakan Injil saya nggak bisa. Yang bisa cuma bawa pendeta aja. Bukankah itu yang di benak kita sering kali? Kalau berdoa, mesti bawa pendeta berdoa. Baru sembuh. Bapak Ibu dan saya, ketika kita percaya Yesus, firman ini berlaku sama. Kuasanya sama. Halo, saya ulang lagi. Kuasanya sama. Bukan berarti orang berdiri di tempat ini punya kuasa lebih hebat daripada Bapak Ibu yang lain. No, sama kita semuanya. Kita lagi belajar bersama-sama. Tapi hari ini saya mau ingetin buat kita semuanya. Untuk kita bisa menjadi pembawa damai, kita harus bergerak, kita harus pergi keluar. Kita gak boleh dalam zona nyaman kita. Kita gak boleh rasa tenang, aman-aman aja. Saudara hati-hati. Rasa damai yang semu itu ketika saudara merasa nyaman. Saudara pikir semua baik-baik saja. Saya gak perlu pikir orang lain. Yang penting saya pikir saya sendiri. Yang penting saya selamat. No. Rasa damai yang sesungguhnya adalah ketika saudara keluar. Saudara menceritakan kepada semua orang bahwa ada kabar sukacita, kabar baik. Yaitu Injil kebenaran firman Tuhan. Yesus yang telah mati dan bangkit. Itu harus diceritakan dimanapun kita berada. Mulai dari mana tadi? Dari kehidupan kita. Dari perkataan kita. Mesti kita keluar. Nggak boleh kita dalam zona nyaman. Berikutnya. Apa firman Tuhan bilang? Baptislah. Jadi pergi, jadikan semua orang muridnya Tuhan. Dan baptislah. Lu Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tak bertanya. Baptislah gimana saya baptis? Saya bukan Bapak Pendeta. Betul tidak? Yang dimaksud baptis bukan cuma mencelupkan orang ke dalam air. Tapi membawa orang untuk mengaku imannya. Dan dia percaya, saya mau mengikuti Yesus. Saya mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Bawa orang ke dalam pertobatan, itu tujuannya. Nanti masalah baptis teknikal, banyak hal. Saudara bisa diajarin. Kalau saudara mau sampai bisa baptis, tertanam dalam gereja, belajar bertumbuh dalam gereja. Justru dalam tadi firman Tuhan bilang, kalau banyak orang datang beribadah tapi nggak tahu kuasanya. Karena saudara nggak mau ambil bagian itu. Saudara pikir, Bapak pendeta saja. Ada majelis saja. Saudara harus ambil bagian.
Bayangkan kalau gereja ini bisa bersinergi dengan baik. Semua orang pergi dan mulai bergerak untuk menjangkau jiwa. Tuhan cepat datang. Coba saudara renungkan, ada kira-kira di sini ada berapa orang, mungkin ada 5 orang di sekeliling saudara dalam kehidupan saudara yang Tuhan selalu taruh namanya dalam kehidupan saudara, dalam hati saudara. Yang saudara bilang, Tuhan bilang kayak jangkau dia. Coba ya kalau dia orang percaya ya. Pernah ada pikir gitu? Nah, coba ya kalau dia orang percaya ya. Sayangnya, justru kalau Tuhan taruh orang itu di dalam hati saudara, tugas saudara untuk membawa dia kepada Kristus. Saudara pasti bingung, gimana Pak supaya saya bawa terus langsung mesti dia percaya? Enggak, saudara datang, saudara hadir dalam kehidupannya, saudara menunjukkan kasih, saudara menunjukkan teladan. Supaya apa? Waktu orang lihat, ternyata kok beda ya kamu ya. Kamu merespon saya berbeda, kamu mengasihi saya berbeda. Kamu mengasihi saya bukan karena ada apanya. Tapi kamu mengasihi saya apa adanya. Saya mau belajar, kok kamu bisa mengasihi itu? Saya belajar dari Yesus Kristus. Waktu dia bisa lihat itu dan dia bisa percaya dengan iman percayanya. Yes, saya mau ambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Halo? Kalau saudara sudah punya kesempatan, saudara harus firman Tuhan berikutnya apalah? Ajar mereka melakukan sesuatu. Bagaimana saudara mau ajar kalau saudara nggak pernah belajar? Halo? Ada amin? Saudara nggak akan bisa ngajar kalau saudara nggak belajar. Saudara nggak akan bisa ngajar kebenaran firman Tuhan kalau saudara nggak belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak bisa belajar untuk memimpin kalau saudara nggak pernah diajar untuk menjadi seorang pemimpin. Di gereja kita ada banyak departemen, ada departemen wanita, ada departemen remaja, departemen apa lagi? Pria. Ada PNW, ada komunitas-komunitas yang lain. Tahukah saudara departemen itu dibuat buat apa sih? Buat kita belajar sama-sama bagaimana menjadi seorang pria, bagaimana menjadi seorang wanita yang utuh, bagaimana sebagai anak muda, bagaimana menjadi generasi yang mengubahkan, bagaimana jadi tim praise and worship yang baik. Ada banyak. Gereja ini bukan gereja yang sempurna, tapi gereja ini tempat untuk kita belajar bersama-sama. Kalau saudara kadang-kadang pertemuan ada doa juga, kita ada doa malam. Ya, belajar untuk berdoa. Bersehati bersama-sama secara korporat. Kadang-kadang ada pengumuman, ya cuma lewat aja. Tapi sebenarnya yang kita arahkan bukan saudara bikin sibuk. Kalau saudara punya hati mau belajar, saudara akan siapkan waktu saudara dengan baik. Kalau saudara bilang alasan, saya punya alasan kerja. Semua orang kerja, bukan saudara saja yang kerja. Halo? Tapi kalau saudara tahu bahwa Tuhan penting, saudara mau diperlengkapi, saudara mau diubahkan, saudara mau maju, saudara mau belajar. Well, saudara harus ambil bagian untuk saudara dibentuk dan diajar. Banyak orang mau jadi pemimpin tapi gak mau belajar untuk jadi dipimpin. Sekarang hari ini banyak orang yang pengen jadi posisi pemimpin, tapi gak punya submission sama pemimpin. Waktu lihat pemimpinnya jelek pasti bilang, pemimpinnya jelek, pemimpinnya gini. Tapi gak pernah mau belajar bagaimana untuk bisa menghormati. Karena saya percaya kalau pemimpin kita aja gak bisa hormati, gimana mau hormati Tuhan? Kalau saudara mau bisa ngajar orang, kalau saudara gak mau diajar, bagaimana saudara mau ngajar? Memberitakan Injil, 3 langkah itu aja. Pergi, keluar dari zona nyaman kita. Ambil bagian, bawa orang pergi untuk menjadi murid Yesus. Bawa mereka untuk dalam pertobatan, untuk mereka kembali kepada Kristus. Untuk terima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Dan ajar mereka. Tapi semua itu dilakukan, harus saudara siap lakukan itu. Tapi saya suka dari kebenaran firman Tuhan ini, ada jaminan di akhirnya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat ini harusnya membuat kita bersuka cita dan enggak harusnya membuat kita rasa damai. Kenapa? Karena ada harapan, ada penyertaan Tuhan. Yang ngomong ini siapa?
Yang ngomongin tadi siapa? Orang yang punya kuasa di surga dan di bumi. Come on. Yang punya kuasa atas kehidupan saudara. Dalam keadaan apapun, sebagai manusia pasti kita takut. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tugas kita untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Halo? Jadi apa yang harus kita takuti? Apa yang harus kita tunggu? Perintah ini jelas banget buat saudara dan saya. Perintah ini adalah awal untuk kita bisa membawa kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini butuh dengar namanya Yesus. Dunia ini butuh dengar namanya Sang Raja Damai itu. Dunia ini butuh dengar ada harapan. Ada kesempatan. Pak, saya bingung, mulai dari mana? Start mulai dari orang terdekatmu. Mulai dari keluargamu. Mungkin ada orang-orang keluargamu yang belum mengenal Yesus. Mungkin ada orang di keluargamu yang imannya masih lemah. Yang gereja 1 tahun 1 kali atau 2 kali. Atau mungkin hari ini lebih banyak orang yang kalau mau pergi gereja, dia bilang, sudah enggak apa-apa, Bapak gereja aja, saya di rumah saja, saya online. Di online itu kalau saudara bilang saudara beribadah kecuali saudara sakit ya. Tidak bisa bergerak. Tapi kalau saudara punya tubuh sehat, tubuh kuat, saudara harus bergerak. Saudara harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Datang gereja nggak bisa cuma main-main datang, suka-suka datang. Saudara kalau nonton bioskop saja saudara datang 1 jam sebelumnya. Kalau saudara mau bikin sesuatu yang menggairahkan saudara, jangan tanya. Belum buka les saudara tunggu di depan. Tapi kalau datang gereja, boro-boro mau datang on time. Kalau bisa datang tuh setengah jam sebelumnya kan. Itu menunjukkan saudara punya antusias. Saya siap, saya mau firman Tuhan mau datang. Sudah datang terlambat, duduk belakang lagi. Halo? Ketua kadang-kadang sampai suka pakai bahasa Ambon lagi. Terlalu gemas. Kita tuh kadang-kadang terlalu sombong. Kita pikir Tuhan yang butuh kita. Sebelum saudara datang Tuhan sudah hadir di tempat ini. Kalau saudara mau ketemu Tuhan, saudara bercanda sama Tuhan. Saya ngomong ini tegas. Supaya saudara ngerti. Karena saudara bagian dari jemaat ini. Karena saudara bagian dari tanggung jawab kami sebagai pengembalaan. Kami ngomong ini serius. Mungkin saudara sudah dengar ulang-ulang. Tapi please do. Minggu depan mulai latih dirimu untuk datang hadir. Duduk paling depan, kalau bisa duduk depan sini juga boleh. Gak ada masalah. Buat saya gini, datang seperti engkau punya gairah buat Tuhan. Engkau mau ketemu Tuhan. Bukan ketemu yang bicara, tapi ketemu Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara di sini. Kita terlalu sombong, kita pikir Tuhan yang butuh kita. Sampai doa kita aja kita berharap Tuhan mesti dengar kita. Sampai kita lupa dengar apa yang kata Tuhan. Come on. Lebih baik telinga saudara pedis hari ini. Daripada saudara binasa pada akhirnya. Omongan ini bukan buat saudara, buat saya juga. Saya ngomong ini, saya koreksi, terus saya cek lagi. Saya pastikan lagi. Saya make sure saya punya hati betul-betul. Menjadi pendamai itu gak gampang. Kalau saudara bercanda sama Tuhan, saudara gak serius. Maaf, mau berdamai apa? Mungkin saudara bukan jadi pendamai, saudara jadi pengacau. Karena saudara gak serius sama Tuhan. Mulai memberitakan Injil, mulai dari 3 hal yang tadi sederhana itu. Berikutnya, kalau kita sudah bisa menjadi pembawa, sudah bisa memberitakan Injil, menjadi pendamai, apa? Kita menjadi teladan, kita hidupin. Yohanes 13 ayat 15 firman Tuhan berkata, sebab
aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuya. Pesan ini yang Yesus sampaikan, kalau saudara baca konteksnya, Yesus lagi basuh kaki murid-muridnya. Yesus kasih basuh kaki murid-muridnya, dan Yesus bilang gini, kamu bikin sama buat kamu punya sesama. Seperti yang saya bikin. Maksudnya apa? Kamu melayani sesama. Waktu kita sebagai anak Allah, dan kita bilang kita serupa dengan gambaran Kristus, Yesus sebagai anak Allah datang ke dunia melayani. Kalau saudara sebagai anak Allah, tadi firman Tuhan bilang apa? Kalau saudara membawa damai adalah anak-anak Allah, disebut anak Allah kan? Saudara punya tugas untuk bawa damai sejahtera itu. Saudara punya tugas untuk melayani. Bukan hidup untuk dilayani. Tapi saudara bawa pelayanan itu dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya kehidupan saudara bercerita tentang Tuhan kita yang besar. Karena dunia nggak cuma dengar kata-kata. Dunia akan melihat tindakan. Karena action speak louder. Tindakan berbicara lebih kuat dari cuma kata-kata. Mari kita buka Matius 25. Ayat yang ke-31 sampai 46. Kita baca sama-sama. Saya baca ganjil, Bapak Ibu baca genap. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Judulnya penghakiman terakhir. Ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Saudara bisa dapat sesuatu dari kebenaran firman Tuhan ini? Teladan itu bukan cuma ngomong.
Teladan itu kalau saudara lihat tadi, apa? Seringkali ada orang dekat kita yang Tuhan membutuhkan, tapi kita nggak perhatikan. Kalau saudara baca tentang kebenaran firman Tuhan ini, di mana ada raja, ada gembala yang memisahkan domba dan kambing. Di mana waktu domba dikasih tahu bahwa kamu nih masuk nih bersama-sama dengan saya, karena kamu memperhatikan orang-orang yang hina. Kamu gak memperhatikan dirimu sendiri. Sudah salah baru tanya lagi. Kira-kira yang mana? Maksudnya yang mana? Kapan saya gak kasih makan? Kapan saya kasih makan mana? Di mana? Bukankah kita sering kayak begitu? Mana Tuhan? Apa yang saya mesti bantu? Enggak. Kalau saudara mau tahu kebenaran firman Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Yang saudara harus hidupi. Gereja kita ada pelayanan ke penjara. Gereja kita ada pelayanan nanti ke rumah sakit. Kapan saudara bisa ambil bagian? Saya mau ambil bagian. Saya punya waktu, saya mau siapin waktu saya. Saya pernah pelayanan di penjara. Saudara, di penjara itulah kesempatan kita untuk bisa membawa orang yang lemah iman untuk kembali kepada Kristus. Saya bilang begini, bapak waktu itu, penjaranya khusus bapak. Saya bilang bapak, Anda boleh terpenjara di tempat ini. Tapi pastikan pikiran Anda dan hati Anda tidak terpenjara. Karena banyak orang di luar, seperti daerah kita nih, dalam kehidupan kita nih, hidup bebas tapi terpenjara di dalam pikiran dan hati. Jadi saya waktu bilang itu, saya bilang, kamu ada harapan. Harapan dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kalau saudara mau ikut pelayanan penjara, Bapak bisa tanya Bapak Ridi Lasa. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Firman Tuhan bilang apa? Melawat kan? Saudara pernah duduk ngobrol, saudara gak pernah tahu. Kadang-kadang ada orang-orang di situ, mereka cuma datang sebentar. Ada yang ditahanan cuma sebentar, ada yang seumur hidup, ada yang banyak hal. Tapi waktu kita bisa jadi harapan buat mereka. Itu sebagai sukacita, itu membawa damai dalam kehidupan mereka. Come on. Waktu orang sakit, gak berdaya, tiba-tiba kita datang, kita berdoa. Ibu, bapak saya berdoa boleh kah? Walaupun belum sembuh, tapi tahu dia ada harapan. Come on. Mungkin teman-teman bapak ibu lihat ada orang datang minta uang. Anak-anak biasa kalau di ruko itu paling sering. Anak-anak minta uang. Yang kasih uang, kasih makan. Tanya kamu sudah makan belum? Sini duduk makan. Kalau ada lihat orang yang baju mungkin jelek, kita punya lebih baik. Saya mau berkati kamu. Bukan bekas, cari yang bagus buat dia. Come on. Halo. Dalam komunitas sel saudara, sudahkah saudara perhatikan satu sama lain? Mungkin semua baik-baik saja. Halo. Mungkin semua oke-oke saja. Tapi dalam kehidupan mereka lagi butuh sesuatu. Menjadi pendamai bukan cuma bawa kedamaian, kenyamanan, ketenangan, bukan. Tapi memberikan harapan di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang tidak pasti. Memberikan ada harapan, ada jaminan kepastian di pada hari akhir. Bahwa keselamatan memerintah bersama-sama Sang Raja itu pasti. Itu sebabnya kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini, ada kepastian. Kata jangan kamu khawatir, itu gak ada di kamu saudara. Maksudnya kata khawatir itu gak ada kamu di hati saudara. Saudara pasti itu menjadi landasan saudara bahwa yes jangan kamu khawatir. Betul ada jaminan di hati saudara. Saya gak perlu khawatir. Karena yang pemerintah saya untuk pergi namanya Yesus Kristus yang adalah Raja. Yang pegang kuasa apa? Surga dan bumi. Apa yang perlu saudara takuti? Bukan berarti habis ini langsung saudara, wah saya gak takut, woi. Bukan begitu. Pakai hikmat juga. Gimana mulai hikmahnya? Baca kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang menjadi landasan saudara. Kebenaran itu yang saudara penuhi dalam diri saudara. Latih terus, baca terus. Uji terus, praktek terus firman Tuhan. Firman Tuhan itu gak hanya cuma bisa, mesti dipraktekkan. Itu sebabnya kita harus belajar untuk mempraktekkan.
Kalau bulan ini kita udah belajar rekonsiliasi tentang mengampuni, praktekkan pengampunan itu. Halo? Mungkin nanti saya coba kalau kapan-kapan kalau saya bisa sharing punya waktu panjang, saya sharing tentang kata pengampunan tentang 490 kali. Itu punya makna yang luar biasa. Waktu murid-murid tanya berapa kali mesti mengampuni kan? 470 kali 7 kali, 490. 490 itu kalau di dalam bahasa Ibrani punya arti numeriknya dan punya makna yang luar biasa. Salah satu katanya adalah be perfect, menjadi sempurna. 490 kali itu menunjukkan bahwa kita harus sempurna terus. Dia nggak bisa berhenti. Angka 490 itu juga berarti tentang Bethlehem, rumah roti, yang dimana itu menjadi makanan kita seumur hidup untuk kita kuat, untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Gak percaya? Coba cari aja nanti, belajar aja lagi. Saya gak punya waktu untuk jelasin itu. Tapi kalau saudara mau bawa kedamaian, saudara gak bisa cuma asal ngomong, saudara mesti hidup. Start dari tadi tuh, dari hal kecil. Perhatikan orang-orang yang paling hina yang ada di depan saudara. Mungkin hari ini pulang ada yang mau lihat jalan kaki. Bapak ibu mau kemana? Nebeng saya mari. Arah mana? Arah Kota Raja. Mau naik angkot. Ikut saya sudah. Halo? Mungkin ada kelihatan dia muka susah, dia lapar. Tanya, kenapa? Aman? Oh aman. Saya kira dia sudah terima Roh Kudus, ternyata dia jatuh. Dia aman. Menjadi pendamai itu bukan sesuatu yang menakutkan. Menjadi pendamai itu adalah tugas saudara dan saya. Dimulai dari hidupi kebenaran firman Tuhan itu. Ceritakan itu buat banyak orang. Bahwa kedamaian itu ceritakan bahwa ada harapan di tengah-tengah dunia ini. Hari-hari ini kita lihat ekonomi negara kita tidak baik-baik saja. Kalau saudara lihat itu, saudara akan gak bisa tenang. Gimana? Ekonomi gak usah jauh-jauh, di kota kita aja kayaknya lesu banget. Penjualan gak kayak dulu-dulu lagi. Tenang. Itu bukan bergantung kehidupan saudara. Yang menjamin kehidupan saudara namanya Yesus Kristus. Dan kalau saudara ada hari ini, saudara lihat usaha saudara gak akan pernah habis, gak akan pernah mati. Kalau selama saudara percaya Yesus yang sebagai Raja yang memerintah dalam apa yang saudara kerjakan. Kalau Yesus menjadi center dalam kehidupan saudara, saudara gak kemana-mana. Kuncinya cuma di saudara, mau gak saudara belajar terus-menerus. Mau gak saudara terima dia. Hari ini mungkin pekerjaan saudara belum dapat promosi, it's okay. Mungkin saudara refleksi lagi, apa yang saya mesti perbaiki. Karena yang saya bicara ini bukan tentang masalah pekerjaan, tapi tentang purpose, tentang tujuan hidup saudara. Tujuan saudara dan saya adalah membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Raja, Sang Raja damai memerintah. Bagaimana Tuhan mau memerintah kalau semua orang belum merasakan damai yang sejati, yang namanya Yesus Kristus. Karena firman Tuhan bilang, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus Kristus, nggak ada cara lain. Itu tugas saudara dan saya, bawalah kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Karena firman Tuhan tadi Matius 5 ayat 9 firman Tuhan berkata apa? Ada yang masih ingat? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya anak-anak Allah. So, muliakan nama Bapa kita yang ada di sorga. Supaya dia memerintah dalam kehidupan saudara. Dan dia membawa damai di tengah-tengah kehidupan saudara. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur. Hamba memiliki keterbatasan tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Kuasa-Mu ya dan amin. Karena Engkau pemilik kuasa surga dan bumi. Terima kasih untuk perintah, untuk amanat yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Bila kami hari ini mendengar kebenaran, kami keluar dengan kebenaran, dengan antusias. Dan kami hidup dengan gairah yang begitu luar biasa. Kami akan belajar untuk berproses dalam kehidupan kami. Kami akan belajar untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membawa terang di tengah-tengah tempat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan tuntun setiap kami, ajar setiap kami. Biarlah kami selalu akan membawa damai untuk menceritakan Sang Raja Damai yang agung, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus, kami tak mampu jalan sendiri. Kami butuh Engkau. Kami butuh tuntunan. Kami butuh arahan. Dan bila nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dari tuntunan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saudara diberkati Tuhan pagi hari. Mari percaya bahwa firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Mari kita persiapkan untuk persembahan kita dan kita akan memberi. Berapa banyak saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan, tolong lambaikan tangan saudara yang belum amplop persembahan. Ada dari tim Asyar nanti akan memberikan amplop persembahan. Nah saudara, di tempat kita, di tempat kami, tempat ini, persembahan itu bukan untuk cuma amplop saja, tapi saudara bisa untuk mengambil barcode dari QR dari persembahan ini. Nah saudara, persembahan juga ada di depan, ada di belakang saudara. Itu aja, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat persembahan kita. Tuhan terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Benih itu timbul dalam kehidupan kami dan kami percaya benih itu akan kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, benih itu adalah merupakan keluhan persembahan kami. Tuhan memberkati kami semua, tangan-tangan kami, pekerjaan rumah tangga kami. Apa yang kami lakukan dan pekerjakan dibuat berhasil. Di dalam nama Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu semua. Buat Bapak Ibu sudah memberikan persembahan dan saya mengumumkan ada berapa banyak saudara yang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Tolong lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali. Oh ada di depan. Tuhan selamat datang Bapak Ibu. Ya kami mengucapkan selamat datang dan jika Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah, kami terus mengundang Bapak Ibu beribadah tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Silakan tim cyber. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop.
Ikuti ibadah doa malam hari Jumat tanggal 4 April 2025 di Rock Center Entrop dimulai jam 7 malam. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkapnya bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi. Dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan tegaskan saudara bahwa tanggal 4 yaitu bulan April saudara, bulan depan itu ada doa malam saudara. Bagi Bapak Ibu yang rindu ya untuk ikut doa malam, silakan datang di tempat ini tanggal 4 hari Jumat di tempat ini jam 7 malam. Yang setuju, yang mau ikut katakan amin. Katakan amin. Cuma yang di depan saja, yang di belakang aman. Ya, saudara hadirilah ya doa malam. Ya, tanggal 4, tanggal 7, jam 7 di tempat ini. Itu aja yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita tempat ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Ketika kami melakukan firman-Mu, disitulah Tuhan kebahagiaan kami. Ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan dan kami akan melakukan, disitulah Tuhan kami berbahagia dan kami percaya dan kami tahu ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Kami berdoa, hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Stephen, Tuhan, kami menyeram tangan-Mu, Tuhan Kau memakai hamba-Mu lebih lagi, Tuhan memakai hamba-Mu, Tuhan memberitakan Injil, kami memberikan kabar baik
bukan saja untuk di Papua, tapi kami percaya Tuhan Kau memakai hamba-Mu sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa keluarganya, pelayanannya diberkati dan dipakai hamba-Mu Tuhan luar biasa, dan dalam kepercayaan pengurapan-Mu yang baru. Tuhan terima kasih atas seluruh jemaat-Mu hari ini yang hadir. Tuhan Kau memberkati semuanya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit sudah sembuh dan yang lemah sudah dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk khususnya untuk bangsa dan kota ini. Kami memberkati bangsa kami. Kami melepaskan shalom. Kami damai sejahtera sukacita Tuhan untuk kota ini dan juga untuk bangsa ini. Tuhan terima kasih atas kebenaran Tuhan yang Kau sudah disampaikan. Tuhan berkati semua Tuhan hamba-hamba gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau memakai seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu di seluruh pelosok-pelosok dan pedalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu dan di Bucan. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh semuanya Tuhan untuk keuangan material yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat juga tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau membawa Tuhan damai untuk memberikan Tuhan untuk bersiap Tuhan mereka yang kerjakan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berpulang Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita turun atas kami semuanya. Mari jemaat angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Kiranya damai sejahtera sukacita turun atas engkau. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah berkat, jadilah Tuhan ingin memberitakan kabar baik sampai di seluruh pedalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya mendekati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.